Ketika kita menyusun konstruksi puisi, kau adalah sang penyangga yang membuatku kuat dan bergelora. Hingga bangunan itu mempunyai pondasi yang mengakar ke perut bumi. Ketika kita merenda ombak, kaulah yang selalu terdepan menghadapi apinya gelombang. Hingga sahabat-sahabat kita memberimu predikat. Kau adalah karang laut yang berani menghadang badai. Tadas, cadas, pedas, lugas, tegas, dan tuntas adalah naluri geliat. Dan itu pula lah akhirnya menjadi pamflet cinta yang terus menyelimuti santri-santri seniman menelusuri gang-gang di kota ini. Langkahmu tak bisa dihentikan jika saja kita ada yang mengoyaknya. Tak perlu mau kalah atau menang, yang penting melawan. Kita mulai dari gang ke gang bergerilya dalam napas budaya. Rokok sebatang biasa kita gilir berkeliling, selesai makan nasi bungkus hasil tetean. Dari Padepokan Dharma Yuda, miliknya almarhumah Sang Bunda Emi Batubara, sanggar teater abstrak milik kita, hingga Sebidu sebagai rumah besar para seniman di kota kita, yang akhirnya di Padepokan Karang Laut dan Karang Taruna. Ya, tak jarang kita sering mendapat cemoohan, sebab kosakata kita kadang membingungkan banyak orang. Bagi kita tak ada merah, kuning, hijau, bahkan ungu sekalipun, karena semua yang terjadi bagi kita adalah hasil kesepakatan. Kadang kita bertindak sangat relevan. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Tetapi kadang kita juga tak punya toleran. Bagi kita tidak ada istilah 1-0. Semua harus 1-1. Kita semua terlalu mengagungkan nilai persahabatan daripada nilai-nilai yang lain. Bagi kita hidup hanyalah sebaris puisi. Karena itu kita mensepakati sebuah prinsip, bahwa saudara ukurannya harta, teman ukurannya uang, dan sahabat ukurannya hati. Realitas hidup yang kita jalani penuh liku dan onak duri, menapak langkah dari papan satu ke papan yang lain, hingga lompatan kita juga kadang dapat menyamai orang lain, meski tanpa Fortuner, Pajero Sport, Alphard, dan Hammer. Menyisihkan hasil jerih payah lewat kerja harian untuk kepentingan sanggar adalah hal yang wajib dan yang rutin kau lakukan. Dan itu tak semua dapat dilakukan banyak orang. Menjadikan rumahmu sebagai dapur umum yang tak pernah sepi dari sekian banyak anak-anak para pekerja seni adalah realitas hidup yang menjadi potret kebersamaanmu hingga akhir hayatmu. Tak kulihat kerut di wajahmu ketika jatah makanmu diambil para santri seni. Sebatang rokok gudang garam sudah cukup menghiasi sirupan kopi terakhir. Dan aku melihat sang istri tercintamu dengan ikhlas dan rela melakukan semua itu. Kaulah sahabat kami satu-satunya yang cukup bahagia sebenarnya. Karena orang bijak pernah berkata, bekerja dengan hobi, hasilnya pasti akan mempesona. Dan semua yang ia lakukan mendapat dukungan dari semua jajaran keluarga. Dan itulah yang mengukir bahagia di dalam jiwa. Kadang sahabat-sahabatmu bertanya, tetapi kau mencela dan lantang menjawabnya. Uang ini sama seperti kertas lain yang tak ada bedanya. Mari kita sepakati hari ini tidak berharga, agar dia
tidak punya beban membelanjakannya. Dan besok ia pasti akan datang lagi. Karena aku telah menyatakan cintaku penuh rindu padanya. Kami hanya tertawa dan menyimpan rasa kagum yang tak terhingga. Karena kau bukan konglomerat atau penguasa yang sedang berjaya, tetapi kau adalah Wan Kumis yang setia memegang amanat yang diyakininya. Berjalan seiring secara bersamaan adalah keindahan tiada tara yang diamati banyak sahabat. Meski tekongan curam yang kau lewati kadang membuat degup jantung kami sering bergetar. Berjuang untuk anak-anak dan keluarga dan menyisihkan waktu untuk gerakan kebudayaan yang terus kau lewati dengan penuh rasa tanggung jawab. Malam ini bulan mengambang di ufuk pantai sahabatku, menyinari temaran ganggang yang pernah kau lewati. Angin berdesir berbisik di telingaku, seraya berkata, melecut tulang dan nadi untuk memompa darah puisi adalah hidup paling melelahkan sahabat. Istirahatlah. Lihatlah sahabat terbaikmu itu, kini ia terbaring kaku. Dan tak satu pun pena emas mencatatnya dalam sejarah bahwa ia berjuang dalam membangun karakter bangsa lewat sanggarnya yang sederhana itu. Aku tertegun, pikiranku mengarah ke hari-hari yang kita lewati. Terlintas bayangmu dan hatiku berbisik. Kami bergerilya dengan sukarela, melakukan gerakan kebudayaan tanpa batas demi membangun karakter santri-santri seni. Dan hanya inilah yang bisa kami berikan. Sanggar ini bisa megah dan cukup meriah, tapi kami tak mau teriak sekeras-kerasnya agar dibeli kekuasaan. Karena kami dulunya ditempa sebagai orang-orang yang berani kesepian. Dan demi Tuhan tak ada niat untuk dicatat dalam sejarah perkembangan seniman dan pembangunan karakter yang masih terabaikan. Bulan merajuk malu dan angin hening dengan tatapan kosong, lalu berkata, memang hidup adalah kumpulan resiko dan pilihan. Mungkin kalian adalah pendaki sejati yang pernah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi. Melangkah tak pernah henti, menemukan potensi, mengokohkan eksistensi dan jati diri, serta memberi kontribusi meski miskin secara materi. Sahabat, bagimu realitas adalah spek action, ruang kenyataan dan pembuktian. Aktualisasi diri, aksi nyata, bukan sekedar basa-basi. Aku mengagumimu di sisi itu. Sahabatku Irwan Sajjen, sahabatku Wan Kumis. Tidurlah dengan nyenyak sahabat. Nikmati tamasa yang cukup indah yang mengasihkan ini. Berjumpa sang kekasih sejati adalah impian setiap hamba. Selamat jalan sahabatku. Selamat jalan sang pendekar karang laut. Hentakan pokal dan lirikan tajam serta kumismu yang tebal akan tetap membuat kami rindu. Doa kami akan terus menyertai sahabatmu Samsurijal alias Tok Laut. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang terus merdeka. Terimalah salam terakhir dariku. Salam teater sahabatku.
dalam keranda tubuhmu terbujur. Ada misteri yang tak pernah terungkap. Alis matamu tebal menyimpan rahasia. Adakah waktu akan mampu mengurai? Kematian ini memisahkan kita. Selamat jalan